Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dan salam sehat untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas uji normalitas data pada uji korelasi Pearson atau korelasi product moment. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang uji normalitas data pada korelasi Pearson, maka pembahasan kita akan disertai dengan contoh, artinya kita langsung dipraktekkan. Coba perhatikan tabel ini. Ini adalah desain penelitian yang akan diuji nanti oleh uji korelasi Pearson. Judulnya hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS. Variabel penelitiannya, variabel X-nya motivasi belajar, variabel Y-nya adalah hasil belajar IPS. Jumlah datanya 30 orang, kita lihat langsung data yang sudah kita persiapkan. Oke, ini datanya. Nah, ini datanya. Ada 30 responden, kemudian ini adalah variabel X-nya, motivasi belajar, datanya seperti ini adalah variabel Y-nya, hasil belajar. Kita copy saja, kita copy, Ctrl C, oke, kemudian kita buka SPSS-nya. Oke, ini tampilan awal dari SPSS. Seperti ini, kita silang di sini, oke. Kemudian ini kita klik data view, kemudian kita kopikan data yang tadi dari Excel, Ctrl V. Nah, ini sudah muncul datanya, kemudian kita lihat lagi. Ya, oke. Coba perhatikan. Sebelum kita bicara tentang analisis normalitas data, kita pahami dulu konsep dasarnya. Uji normalitas merupakan salah satu asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji korelasi Pearson. Jadi, uji normalitas itu adalah prasyarat. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data pada masing-masing variabel yang akan dikorelasikan berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pemenuhan asumsi normalitas penting karena korelasi Pearson merupakan uji statistik parametrik yang mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk atau uji Kolmogorov-Smirnov serta melakukan pemeriksaan secara visual dengan histogram dan normal QQ plot. Kemudian selanjutnya kita bicara kaidah pengambilan keputusan. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai sig lebih kecil sama dengan 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Oke, sekarang kita masuk ke prosedur. Oke, buka sudah, kemudian kita lanjut yang ketiga, ganti variabel atau var 0001 dengan nama variabel. Kita klik dulu variabel view, kemudian ini kita ganti X. Oke, kita ganti X, gitu ya. Di kolom label, tolong perhatiin, ketik motivasi belajar. Ini motivasi belajar, kemudian datanya berupa skala, kemudian par 002 kita ganti Y, ini coba perhatiin Y ini, lalu di kolom label kita ganti hasil belajar IPS, hasil belajar IPS, ini datanya juga harus skala ya. Oke, selanjutnya kita langsung melakukan uji analisis, klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Ini muncullah kotak dialog seperti ini. Ini motivasi belajar X, hasil belajar Y. Yang hasil belajar variabel Y kita pindahkan ke kotak dependent list. Yang motivasi belajar kita pindahkan, dua-duanya kita pindahkan di sini. Oke, sorry ya. Jadi dua-duanya kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita klik plot, kemudian histogram kita klik untuk melakukan pemeriksaan secara visual, kemudian ini normality plot with test kita klik karena ini uji normalitasnya di sini. Kita continue, kemudian oke. Ini hasilnya seperti ini. Oke, kita pindahkan di sini. Ya, tolong perhatikan test of normality ini output uji normalitas data. Ini metode Kolmogorov-Smirnov, ini metode Shapiro-Wilk.
ini hasil belajar atau variabel Y, ini motivasi belajar variabel X. Oke. Perhatikan, karena jumlah respondennya di bawah 50, maka kita fokus ke Shapiro-Wills saja. Ini para ahli merekomendasikan seperti itu. Coba perhatikan, itu ya. Ini nilai SIG-nya, hasil belajar 2,74, kemudian motivasi belajar nilai SIG-nya 0,237. Kita masuk ke interpretasi. Bicara interpretasi, sekali lagi, maka harus ngacu kepada kaidah. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai SIG lebih kecil dari 0,005, maka data tidak berdistribusi normal. Sekarang kita perhatikan nilainya. Nilai variabel Y-nya 0,274 lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Kemudian motivasi belajar juga nilai SIG-nya 0,237, lebih besar juga dari 0,05. Maka kita buatkan narasi interpretasi berdasarkan tabel test of normality di kolom Shapiro-Wills. Ditunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel motivasi belajar 0,237 lebih besar dari 0,05, berdistribusi normal. Selanjutnya nilai SIG untuk variabel hasil belajar 0,274 lebih besar dari 0,05, juga berdistribusi normal. Ini artinya asumsi normalitas data sudah terpenuhi. Oke, kita lanjutkan pemeriksaan secara visual. Ini untuk menambah pemahaman kita. Tetapi yang utama tadi sebenarnya sudah selesai di sini, gitu ya. Pertama, kita lakukan pemeriksaan visual untuk histogram. Nah, ini histogramnya supaya kelihatan panduan normalitasnya. Kita klik 2 kali, kemudian klik elemen, kemudian show distribution kurvanya. Nah, ini panduan normalitasnya. Oke. Kalau kita lihat data seperti ini, maka gitu ya. Ini perhatiin ini normal kayak begini, ini tidak normal dan seterusnya. Kita silang saja ini. Oke. Berdasarkan histogram ini, data motivasi belajar tampaknya membentuk pola yang menyerupai lonceng. Kurva lonceng ini, kurva lonceng seperti ini. Ya, oleh karena itu secara visual data motivasi belajar dapat dinyatakan berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas telah dipenuhi. Oke, ya. Ini kemudian ini histogram. Nah, berikutnya itu adalah normal QQ plot ini ya. Berdasarkan normal QQ plot, titik-titik data motivasi belajar terlihat menyebar dan mengikuti garis diagonal ini. Set. Oke ya, data-datanya itu ya. Meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada beberapa titik, secara keseluruhan gitu, sebaran data menunjukkan bahwa motivasi belajar itu berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas dapat dipenuhi. Kemudian berikutnya ini, tapi di sini tidak dicantumkan, tapi nggak apa-apa. Ini untuk hasil belajarnya, hasil belajar IPS. Kita klik 2 kali supaya kelihatan panduan normalitasnya. Oke, seperti ini. Nah, ini juga sama bahwa kalau kita lihat histogram ini menunjukkan bahwa data itu normal, terkonsentrasi menyebar di sekitar rata-ratanya, maka asumsi normalitas terpenuhi. Kemudian kita lihat juga yang normal QQ plotnya ya, ini untuk hasil belajar. Oke, ini normal QQ plot hasil belajar ya. Bahwa ini diagonal sebagai panduan, data-data itu menyebar di sekitar garis diagonal walaupun ada beberapa yang menyimpang sedikit, maka ini artinya bahwa secara pemeriksaan visual dengan menggunakan norma QQ plot bahwa data hasil belajar itu berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas itu dapat dipenuhi. Baiklah, sekian pembahasan di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang sehingga menampilkan menampilkan konten-konten yang bermanfaat. Wassalam.